apa kesimpulan yang kita dapatkan di sini? Jadi bisa saja ini kalau pressure-nya ini lebih tinggi, ini lebih rendah, tapi kalau kita bicara beban, karena ini juga volumenya adalah sama-sama dengan 8 ton, maka beban yang ada di sini sama, yaitu 8 ton atau 8.000 kg. Nah, mengapa saya menyampaikan hal ini? Nanti ada hubungannya dengan Dampalop. Oke, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, ini selesai sampai di sini. Jadi persamaannya apa? Jadi persamaannya adalah beban yang ada di dasar tangki sama-sama 8.000 kg atau 8 ton. Tapi kalau untuk tekanan yang lebih tinggi, ini lebih tinggi tekanannya. Ini 0,8, yang ini hanya 0,4 kSI. Oke. Nah, sekarang kita aplikasikan pengetahuan ini. Ada masalah luas penampangnya, kita aplikasikan ke menghitung untuk Dampalop ITER. Nah, ini. Nah, ke sini dulu rupanya ya. Nanti ada, oh, mana satunya lagi nih, sebentar. Nah, ini. Kita ke sini dulu ini. Ini kita lihat di sini. Di sini ada di kolom pipa ini, berapapun pipanya ini ya. Ini 9 pit. Ada 9 pit. Nah, berapa tekanan yang dihasilkan? pH di sini yang dihasilkan ini, kita ambil perbedaannya saja. Ada tambahan 9 pit. pH 9 pit. Nah, ini kalau ini kita dalam PSI tentunya. Oke, sebentar ini kita hapus ya. Nah, ini sudah saya siapkan ini. Berapa tekanan atau gaya yang dihasilkan oleh ketinggian 9 pit ini. 9 pit dari sini, ini kan posisi standby, dia nutup, ada tambah 9 pit, berapa besar tekanan yang dihasilkan oleh 9 pit ini. Nah, ini kita kembali ke pH juga. Berapa tekanan dari sini sampai ke dasar sini. pH, kalau untuk PSI adalah 0,052 dikali densitas dalam ppg, dikali dengan height dalam pit, dalam pit. Oke. Nah, kalau dia 9 pit ini 0,052 dikali densitasnya, kita anggap air ini 8,33 dikali hanya 9. Nah, ini sama dengan berapa ini? Kita hitung. Kita hitung dulu. 0,052 dikali dengan 8,33 dikali dengan 9 sama dengan 3,898. 3,898 PSI. PSI itu adalah pound per inci kuadrat. Nah, itu ya. Jadi ada tekanan tambahan ini adalah sebesar 3,8. Nah, bagaimana mungkin hanya 3,8 pon ya, sahabat-sahabat YouTube ya, hanya dengan adanya tekanan 3,8 pon per inci kuadrat dapat membuka Dampalop ini. Nah, di sini ya, ini ada Dampalopnya juga nih. Bagaimana? Nah, yuk kita hitung ya. Memang ini hanya 3,898 PSI atau pound per square inch. Nah, umumnya Dampalop ini dia punya membran di dalam ini itu lebih kurang 10 inci. Nah, sekarang dia ada membran di sini adalah 10 inci diameternya. Nah, kalau dia 10 inci, kita hitung luasnya. A sama dengan P di kuadrat H. Nah, per 4. Jadi sama dengan 3,14 dikali 10 kuadrat dikali dengan height-nya. Ini nggak ada ini. Kalau untuk luas nggak pakai ini ya. Hanya ini saja. Nah, ini untuk luas tuh nggak pakai H. Ini untuk volume kalau pakai itu. 3,14 dikali 10 bagi 4. Nah, ini sama dengan berapa? Jadi kita hitung. 3,14 dikali 10 pangkat 2 itu 100 sama dengan dibagi 4. Sama dengan 78,5. Sama dengan 78,5. Ini satuannya, karena ini tadi satuannya inci, jadi inci kuadrat.
Nah, jadi untuk membran ini luasnya adalah 78,5 inci kuadrat luas penampang daripada membran ini. Nah, tadi tekanan yang dihasilkan ini adalah 3,98 psi per inci. Nah, jadi setiap incinya di dalam ini itu mempunyai tekanan ke semua arah kalau dia udara di sini itu sebesar 3,898 pon. Nah, setiap incinya. Sedangkan ini ada berapa inci luasnya? Jadi ada 78,5. Jadi ada 78,5. Ini ada 78,5 inci persegi. Banyak. Jadi kalau dia sebagai beban, setiap incinya sanggup mengangkat 3,89 pon. Jadi secara bersama-sama membran ini diangkat, kalau dikalikan jadi total tekanannya, total dayanya adalah 78,5 dikali dengan 3,98 oke, pon ya. Jadi berapa ini? Jadi hasilnya adalah 78,5 dikali dengan 3,898. Hasilnya adalah 305 pon. Nah, jadi hasil daripada keseluruhan ini diangkat bersama-sama itu menjadi berapa? 305 pon. Nah, ini kekuatan yang luar biasa. Jadi dari hanya 9 feet itu adalah 3,898 psi, sanggup mengangkat 305 pon. Kalau kita mau kilogramkan dibagi dengan 2,2046. Nah, sama dengan kilogram berapa ini? Dibagi dengan 2,2046. Sama dengan 138,79, 138 kilo lah, 139 kilo. Jadi kan terbukti nih sahabat-sahabat YouTube-nya. Jadi 9 feet itu setara dengan 139 kg. Jadi makanya dia sanggup untuk membuka dam palep ini. Nah, itulah tujuannya. Saya mengajak menghitung berapa tekanan-tekanan ini. Oke, sahabat YouTube ya. Jadi ini satu, selesai. Kita lanjut yang untuk menghitung satu lagi. Kita menghitung, kita lanjut ya. Nah ini, di sini dia. Ini ya. Kalau membran ini diisi dengan 10 psi. Kita hapus dulu ini ya. Ini. Jadi kontrol dam valve untuk minyak itu sama juga lah dengan seperti ini ya. Jadi dia bisa air to open, bisa air to close. Nah, ini adalah membrannya ini. Ini adalah membrannya. Nah, kalau ininya misalkan 10 inci kita hitung ini. Nah, jadi yang saya bilang tadi, saya pernah ya menduduki spring ini tidak bergerak dengan berat badan saya yang 70 kg. Sedangkan ini dia dapat bergerak dengan hanya 10 psi, 10 pon per square inci. Nah, kenapa bisa? Nah, yuk kita hitung ya sahabat-sahabat YouTube ya. Saya mengajak sahabat-sahabat YouTube untuk lebih mendalami lagi masalah-masalah ini ya. Oke, kita bicara luas penampang lagi ini. Nah, luas penampang ini, kalau ini penampangnya A-nya sama dengan, kita ulang lagi, ini adalah pi d kuadrat per 4 ya. Nah, jadi 3,14 dikali 10 pangkat 2 bagi 4. Sama dengan tadi kayaknya. Sama dengan 78,5 kalau nggak salah tadi ya. Sudah sama dengan yang tadi. Kita hitung lagi. 3,14 dikali dengan 100 dibagi sama dengan dibagi 4. Ya, 78,5 ya.
Jadi ini 78,5. 78,5 inci kuadrat. Oke. Nah, kemudian di sini ada kita salurkan ke membran ini untuk mengangkat ini 10 psi. 10 psi. Jadi 10 psi itu adalah 10, kita kalikan aja langsung 10 di 10 psi pound square in kuadrat. Nah, jadi kembali lagi sama dengan tadi. Kalau ini 10 inci ya, diameter ini 10 inci, maka luas ini adalah 78,5 inci kuadrat. Jadi setiap incinya ini, setiap inci dia mengangkat sebesar 10 pon, 10 pon. Setiap incinya. Sekarang luas penampang ini secara bersama-sama dia mengangkat adalah sebanyak 78,5 inci. Jadi tinggal kita kalikan aja 70, ini 78, ini 78,5, 78,5, 78,5, sebanyak 78,5. Nah, mohon maaf saya jelaskan lebih inilah supaya adik-adik di lapangan lebih mudah untuk mencernanya ini. Jadi ada 78,5 setiap inci ini banyak sekali. Nah, setiap inci ini dia mengangkat 10 pon. Tinggal kita kalikan, ini kita coret, tinggal 78,5 kali 10 sama dengan 785 pon. Nah, kalau kita mau jadikan ke kilo berapa? Kita bagi dengan 2,2046. Berapa kilo nih? Tujuh delapan lima dikali dengan dibagi dengan 2,2046 sama dengan 356 kilo. Sama dengan ini 356 kilogram. Ya pantas dia dapat mengalahkan ini. Ya 356 kg dibandingkan dengan berat badan saya tadi hanya 70, ya nggak ada apa-apanya, berapa kali lipatnya nih? 5 kali lipatnya, ya pantas dia ini bisa membuka. Sedangkan gas supply itu bisa masuk sampai ke 20 psi. Kalau 20 psi ini ditekan dengan 20 psi, jadi ini berapa? 356 kali 2, 762 apa ya? Ini jadi sudah 700 kilogram. Iya, nah ini ya. Jadi pantas ini bisa dikalahkan. Kalau dengan badan kita yang hanya 70 kilo, ini nggak bisa tertekan. Tapi 10 psi itu rupanya kalau kita hitung menjadi 356 kilo. Kalau 10 psi. Kalau dia 20, wah itu lebih ini lagi. Jadi 20 dikali dengan 7,85 menjadi 750-an lah ya gitu ya. 700 berapa? 712 kilogram. Nah, itu sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, kenapa saya mengajak sini? Supaya sahabat-sahabat YouTube itu ya, tidak hanya melihat dia membuka, menutup, tapi coba dicari tahu kenapa 10 PSI ini dapat membuka melawan spring yang sangat kuat ini gitu. Itu sahabat-sahabat itu ya. Ini saya mengajak supaya lebih inilah, supaya kita kerjanya itu kalau kita bisa menghitung-hitung gitu ya, enak kerjanya. Kita semuanya bisa hitung apapun ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, yang ada di hadapan kita. Ini ada dongkrak. Ya, nah ini ada dongkrak. Ini sudah saya ukur ya. Piston kecil yang untuk kita tekan, ini 3/8 inci. Nah, oke. Piston kecil ya, itu sama dengan 3/8 inci. Oke. Kemudian piston besar, ini piston besar ya, ini 1 inci ukurannya, ini 1 inci. Piston besar. 1 inci. Nah, kita perhatikan ini. Ini jarak ini ya, dari piston ini ke sini, ini 1 inci. Jarak pengungkit ini adalah 1 inci. Ini. Nah, ini ke sini, ini adalah 1 inci. Nah, artinya apa? Begitu kita ambil yang setimbang apabila 1 inci itu ada di sini, maka apabila kita letakkan beban 5 kilo di sini, maka ini adalah 5 kilo yang menekan ini. Nah, ini tuas ini panjangnya adalah 12 inci, panjang tuas.
12 inci. Ini artinya apa? Apabila kita letakkan beban 5 kilo di ujung sini, maka dengan panjang tuas ini menjadi 5 dikali 12. Jadi bila kita meletakkan beban di sini 5 kilo, jadi beban ya, jadinya total beban sama dengan 12 dikali 5 kilogram, sama dengan 60 kilo. Karena apa? Ini panjang tuas ini. Ingat waktu kita mengungkit ya, kalau kita di lapangan itu pakai nepel. Itu pakai nepel, kenapa kita mudah? Ya karena lengan ini panjang, tuas ini panjang. Jadi dia berlipat-lipat. Satu, jadi di dongkrak ini yang pertama di sini. Tenaga 5 kilo aja sudah menjadi 60 kilo. Nah ini yang pertama. Yang kedua apa? Nah di sini ada lagi luas penampang. Ini 1 inci, ini 3/8. Nah kita hitung dulu untuk yang 3/8 inci ini. Ya, 3/8 inci. Nah kita menghitung luas penampang. A kecil ya, A tuas kecil lah gitu ya. B kuadrat per 4. Jadi 3,14 dikali dengan 3/8. 3/8 itu sama dengan berapa kalau kita pakai desimal? 3 bagi 8. Sama dengan 0,375. Ini kuadrat tentunya, dibagi 4. Oke. Ini ya. Kita hitung ini. 0,375 dikuadratkan sama dengan kali 0,375 dikali 3,14 sama dengan dibagi 4 sama dengan 0,110 inci kuadrat. Nah, sahabat-sahabat YouTube ya, perhatikan ini. Jadi untuk di piston kecil ini, setiap beban yang kita inikan luasnya adalah 110 inci kuadrat ya ini. Jadi kalau kita letakkan beban 60 kg yang di ujung sini tadi ya untuk 0,11 inci kuadrat. Ya. Nah, bagaimana untuk luas yang 1 inci? Nah, 1 inci ini. Ini mobil kecil. Kalau mobil besar, ini lebih besar lagi nih. Bisa berapa ton itu? Ya, oke. Baik, sahabat-sahabat YouTube. Kalau kita tadi sudah dapat luas penampang untuk piston kecil, ya, itu menjadi 60 kg per 0,11 inci, karena luas piston kecilnya adalah 0,110 inci. Nah, sekarang kita mau menghitung luas piston yang besar ini. Nah, ini pistonnya 1 inci. Ya, ini pistonnya 1 inci. Nah, ini kita luasnya berapa? Piston besar, kalau ini A kecil, sekarang kita lanjutkan dengan A besar ya. Luas piston besar maksudnya. Nah, ini 3,14 dikali 1 inci kuadrat dibagi 4. Nah, ini sama dengan berapa nih? Kita hitung dulu. 3,14 dikali 1 kuadrat tentunya 1 dibagi 4. Sama dengan 0,785 inci kuadrat. Nah, kita sudah dapat ini. Nah, jadi luas yang di sini ini adalah 0,11 ya, sahabat-sahabat YouTube ya. 0,11 inci kuadrat, yang ini luasnya adalah 0,785 inci kuadrat. Nah, yang di sini tadi apabila kita 5 kilo kita letakkan di sini menjadi 60 kilo untuk 0,11 inci kuadrat, maka total beban yang dapat diangkat dengan 5 kilo di sini menjadi total bebannya daya angkat lah gitu ya, daya angkat menjadi angkat dongkrak lah gitu ya.
dongkrak. Jadi 60 kilogram per 0,11 inci kuadrat dikali untuk yang piston besarnya adalah 0,785 inci kuadrat. Nah, tinggal kita kalikan ini. Ya, oke. Kita kalikan dulu. Ini satuannya sudah habis ini. Nah, jadi tinggal 60 kali 0,785 dibagi 0,11. Nah, ini berapa nih? Kita hitung dulu. Jadi 60 dikali 0,785 dibagi 0,11 sama dengan 428 sama dengan 428 kilogram. Nah, apa ini maksudnya? 428 kilogram ini untuk beban yang 5 kilo kita kasihkan di sini tadi. Nah, sahabat-sahabat itu ya. Jadi untuk dengan beban 5 kilo di ujung sini, maka akan menghasilkan di sini adalah 428 kilogram. Nah, sekarang kita cari coba untuk per 1 kilonya. Kalau dibagi 1 kilo ini, jadi berapa kali dia ini? Coba. Dibagi 5 ya, 5 ini. Bukan 1, 5. Dibagi 5, tadi kan bebannya 5 kilo. Kalau dibagi 5 kilo, jadi setiap kilonya berapa jadinya? 428 dibagi 5 sama dengan 85,6. 85,6 kali. Nah, jadi setiap 1 kilogram dikali dengan 8,56. Nah, ini ya. Nah, itu sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi kalau kita mau mengangkat beban, di sini yang kita butuh bebannya adalah 1 ton ya, di sini, maka berapa kilo tenaga yang kita butuhkan di sini? Nah, coba kita hitung ya. 1 ton itu adalah 1000 ya. 1000 dibagi dengan 85,6. Jadi butuhnya 11,7. 11,7 kilogram. Nah, jadi maksudnya apa? Untuk mendapatkan kekuatan dongkrak ini 1 ton, kita butuh 11,7 kilogram. Nah, jadi 11 ya kita masih sanggup lah 11 kilogram kan, masih enteng lah gitu. Nah, kita angkat ini 11,7 atau 12 kilo lah, ini sudah 1 ton. Itu sahabat-sahabat itu. Nah, hanya bedanya apa? Bedanya karena di sini ininya kita nekannya cukup panjang di sini, volume oli yang dipindahkan itu di sini sedikit. Maka karena luas di sini 1 inci, volume yang dipindahkan di sini sedikit. Karena penampangnya luas penampangnya besar. Jadi di sini kita segini dia 1 inci dia kita tekan sini, di sini sedikit naiknya. Nah, sini ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, naiknya sedikit-sedikit. Tapi walaupun itu dia naik. Jadi kita butuh untuk mengangkat, kalau mobil kita ada pecah ban atau apa, kita butuh berulang-ulang. Jadi tenaga yang kita hasilin dilipat gandakan, tapi dapatnya sedikit-sedikit. Nah, dari situlah lama-lama dia akan naik. Nah, itu sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi itulah tenaga kita yang dilipat gandakan. Jadi tenaga kita hanya 12 kilo lah katakan, itu bisa menjadi 1 ton. Nah, belum lagi kalau mobil yang lebih besar lagi. Nah, ini pasti pistonnya, ini pasti lebih besar lagi. Nah, kita bisa hitung luas penampangnya. Pasti dia lebih besar, misalkan 1,5 inci, itu lebih besar lagi. Coba kita hitung ya, kalau dia 1,5 inci. Jadi berapa? Coba kita iseng-iseng hitung lah. Kalau untuk mobil yang besar itu dia 1,5 inci ininya, pistonnya. Jadi kalau 1,5 inci, 3,14 dikali 1,5 kuadrat dibagi 4. Coba kita hitung ya. 1,5 kali 1,5 dikali 3,14 sama dengan dibagi 4. Dapatnya 1,766. 1,766 inci kuadrat. Nah, kalau 5 kilo tadi ya, kita kalikan dengan ini tadi, dikali dengan 60 per inci kuadratnya. Nah, dapat berapa ini coba? 60 dikali 1,766 dibagi ya.
Ini dibagi, ini tadi 0,11 ini. Dibagi 0,11. Dapatnya berapa? 936. Oh, ini dapatnya 936. 36 kilogram. Untuk 5 kilo. Jadi kalau beban ini 5 kilo, ya sahabat-sahabat YouTube, kita beban sini 5 kilo, kemudian ininya 1,5 inci, luas ini apa namanya diameternya, ininya tetap, maka sudah menjadi 936 kilo. Nah, itulah tenaga yang dilipat gandakan, sahabat-sahabat YouTube ya. Oke, baik sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi inilah, jadi tujuan saya menyampaikan ini adalah saya mengajak sahabat-sahabat YouTube, baik yang mahasiswa maupun pekerja di lapangan untuk lebih mencermati cara kerja peralatan yang ada di hadapan kita ya. Apapun itu, nah ini kita mengetahui tenaga yang kecil bisa menjadi berlipat ganda. Jadi tadi ada 10, hanya 10 pon per inci kuadrat bisa menjadi berapa? Sangat tinggi sekali gitu. Oke, itu saja dulu sahabat-sahabat yang itu sahabat-sahabat YouTube yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat memacu ataupun memotivasi adik-adik semuanya untuk dapat bekerja dengan lebih baik lagi ya. Kalau kita tahu dengan banyaknya ilmu-ilmu ini, insya Allah kerja itu dengan senang hati ya. Senang kita datang ke lapangannya, senang kita lihat ini, kita bisa hitung-hitung lah, itu lebih lebih asik kerjanya. Ya, sahabat-sahabat itu ya. Itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.